Muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami karena launch pertama majelis taklim pakai kursi dan pakai meja baru dan papan baru. Jadi ada beberapa hal yang belum fix ya. Oke. Ini belum kenceng semua ya. Nanti petugas yang bersangkutan mohon dirapikan. Baik, hadirin hadirat, bismillahirrahmanirrahim. Oke, terbaca? Terbaca? Apa bacanya? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang sudah kita pelajari beberapa pertemuan yang lalu, kita belajar tentang sejarah agama Islam. Sejarah agama Islam. Yang periode pertama adalah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa di zaman Nabi Muhammad? Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana Al-Qur'an itu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau sallallahu alaihi wasallam selalu menyampaikan hadisnya. Tidak terjadi suatu peristiwa kecuali ada payung hukumnya. Terjadi suatu kasus, maka Al-Quran turun memberikan hukum, meluruskan. Tidak terjadi sesuatu, maka Nabi Muhammad menyampaikan hadisnya. Hukum yang berkaitan dari Al-Quran dan Al-Hadis ada setting sosialnya, ada asbabun nuzulnya, ada asbabul urutnya. Maka apapun yang terjadi di zaman Nabi Muhammad beres, selesai, terputuskan, fix. Kenapa? Karena Al-Quran masih turun, hadis masih disampaikan. Masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah masa peletakan pondasi utama. Masa di mana pondasi utama agama Islam diletakkan. Pondasi utamanya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Masjid ini pakai pondasi enggak? Masjid tetangga pakai pondasi enggak? Pakai. Pondasinya sama, tetapi nanti bangunan atasnya terserah berbeda. Mau modelnya seperti ini, modelnya seperti itu, terserah. Tapi pondasinya ada. Begitu pula di zaman Nabi Muhammad ini peletakan pondasi dasar. Akar yang paling kuat adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi nanti terselah bertambahnya waktu, bertambahnya generasi, perubahan zaman, pohon itu mulai besar, bangunan ini mulai didirikan. Seiring dengan perubahan zaman, seiring perubahan generasi, nanti modelnya boleh beda, pintu boleh berbeda-beda desainnya, jendela boleh berbeda satu masjid dengan yang lain, kubah dan menara terserah, tapi pondasi dasarnya ada. Pohon boleh tumbuh, boleh rantingnya banyak, boleh dahannya banyak, dedaunannya banyak, buah-buahannya banyak, tapi semua terakhir kembali kepada batang yang sama, kembali kepada akar yang sama. Begitu pula agama Islam, perubahan zaman, perubahan generasi akan memunculkan berbagai macam perbedaan. Tapi ingat bahwa itu semua kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Daun jendela boleh beda, jangan usah ngotot. Pintunya ini, itu bukan pintu emangnya? Enggak, itu pintu ini geser, itu enggak geser. Tapi kan pintu. Pintu. Ya sudah, perbedaan yang terjadi di umat Islam biasa aja. Kenapa? Karena memang masanya di Nabi Muhammad SAW adalah peletakan pondasi utama. Setelah Nabi Muhammad SAW, periode kedua zaman Al-Khulafaur Rashidin, Khulafa Ar-Rashidin, khalifah yang empat, yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Beliau melanjutkan apa yang telah diletakkan oleh Rasulullah SAW. Maka muncullah Al-Quran yang tidak ditulis menjadi ditulis. Al-Quran yang sebelumnya tidak disebarluaskan. Kenapa? Pada generasi pertama zaman Nabi Muhammad itu orang dengar sekali hafal.
Baca sekali hafal. Kalau ngelihat orang nulis, ngapain nulis? Gak pinter. Ngapain ditulis? Gak cerdas. Kenapa ditulis? Apa ada masalah dengan otakmu? Beda generasinya. Generasi Nabi Muhammad baca sekali, hafal, dengar sekali, hafal. Tapi kemudian berubah di zaman Khulafaur Rasyidin, ada generasi-generasi baru yang kemampuannya berbeda. Mungkin bahasa modernnya kemampuan intelijennya berbeda. Bahasa agamanya barokahnya beda. Ngaji dari Nabi Muhammad beda ngaji dengan sahabat, beda dengan ngaji zaman sekarang. Kenapa? Gurunya beda. Gak akan pernah sama kita belajar Al-Quran zaman sekarang. Setahsin apapun, sebaik apapun, semerdu apapun suaramu, tidak akan sama dengan belajar langsung dengan Nabi Muhammad SAW yang polos-polosan. Kenapa? Barokahnya beda. Di zaman Khulafaur Rasyidin kemudian Al-Quran mulai dibubuhkan zaman Abu Bakar, dipublikasikan di zaman Uthman, standarisasi di masa Uthman. Di masa Ali bin Abi Thalib dikasih titik, Bismillahirrahmanirrahim, ba dikasih titik, tak dikasih titik, sa dikasih titik. Ada perubahan. Sebelum zaman Ali nggak perlu dikasih titik, ba ta sa tidak pakai titik semua, faham. Jim ha kha nggak pakai titik semua, faham. Tapi di masa Ali bin Abi Thalib muncul generasi baru, dikasih titik. 100 tahun kemudian Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, beliau memberikan harokat. Kenapa? Karena generasi baru repot. Kalau cuma titik tidak ada harokatnya, tidak paham. Gundul ya, gundul, Arab gundul tidak paham. Maka muncullah Khalil bin Ahmad kasih harokat. Kenapa terjadi? Ya inilah peradaban yang semakin berbeda. Kenapa? Pertambahan zaman, pertambahan manusia, pertambahan generasi dari lingkungan yang berbeda memaksa muncul hal-hal baru yang tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Lanjut lagi, termasuk hadis. Kapan hadis dibukukan, Bu? Kapan hadis ditulis? Secara resmi di zaman Harun Ar-Rasyid. Itu 200 tahun setelahnya. Lama ya, Harun Ar-Rasyid. Saya sampaikan dulu, periode ketiga adalah Imam 4 madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Madhab Al-Imam Ahmad, madhab Hanafi, Imam Abu Hanifah. Beliau mengajarkan tata cara ibadah, dasarnya Al-Quran, dasarnya hadis. Hadis yang mana? Hadis yang beliau dapatkan, yang beliau pelajari, yang beliau tulis sendiri dalam kitabnya. Beliau di Irak. Hadis yang ada di Irak, beliau baca, beliau tulis, beliau kumpulkan, beliau ajarkan. Madhab yang kedua, madhab Maliki. Beliau mengajarkan tata cara ibadah berdasar Al-Quran, berdasar hadis. Hadis yang mana? Hadis yang beliau pelajari, yang beliau dapati, yang beliau dituliskan di Madinah. Di Irak ada Imam Hanafi, di Madinah ada Imam Maliki. Al-Qur'annya sama, hadisnya ada perbedaan. Kenapa beda? Satu di Irak, satu di Madinah. Yang di Irak enggak ada, mungkin di Madinah ada. Yang di Madinah tidak ada, mungkin di Irak ada. Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Dalamnya lautan bisa diukur, dalamnya hati siapa yang tahu. Madhab yang ketiga, madhab Syafi'i. Imam Syafi'i itu belajar kepada Imam Malik, maka beliau hafal. Ini kalau ngomong orang-orang dulu, Bu ya, ngomong orang zaman dulu tuh serba hafalan tok. Serius, serba hafal. Kemampuan menghafalnya luar biasa. Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran, 10 tahun hafal kitab hadis milik Imam Malik Al-Muwatta. Umur belasan tahun beliau sudah memfatwakan fikih.
Tapi kemudian beliau belajar kepada Imam Hanafi yang ada di Irak. Artinya Imam Syafi'i hafal hadis yang ada di Madinah, hafal hadis yang ada di Irak. Kemudian Imam Syafi'i pergi ke Yaman, artinya beliau hafal hadis yang ada di Yaman. Kemudian beliau pergi lagi ke Irak, tapi sudah mengenalkan madhabnya. Kenapa? Karena hadisnya komplit. Yang tidak ada di Irak, tidak ada di Madinah, beliau dapati di Yaman. Bukan enggak ada dalilnya. Kalau Imam Hanafi tidak memfatwakan, Imam Maliki tidak memfatwakan, mungkin karena di Madinah dan di Irak enggak ketemu hadisnya. Tapi ketika Imam Syafi'i pergi ke Yaman, Imam Syafi'i pergi ke Mesir, mungkin beliau dapatkan, maka beliau mana menyampaikan, memfatwakan madhabnya. Ini yang membedakan satu madhab dengan yang lain. Sampai di sini jelas? Begitulah madhab keempat, madhab Imam Ahmad bin Hanbal, madhab Hambali. Beliau hanya berada di Irak. Hadirin hadirat, empat madhab ini punya kitab hadis sendiri-sendiri. Imam Hanafi kitab hadisnya sendiri, Imam Maliki kitab hadisnya sendiri, madhab Syafi'i Imam Syafi'i kitab hadisnya sendiri, Imam Hambali kitab hadisnya sendiri, Imam Hanafi 80 Hijriah, Imam Maliki 130 Hijriah, Imam Syafi'i 150 Hijriah, Imam Hambali 180 Hijriah, Imam Bukhari baru terlahir 220 Hijriah. Sebelum ada Imam Bukhari dan muridnya Imam Muslim, sebelum mereka nulis hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, imam empat mazhab sudah punya kitab hadis sendiri. Maka kalau ditanya mana dalilnya, bukan dari kitabnya Bukhari, bukan kitabnya Muslim, tapi kitab mereka sendiri. Petanya jelas? Belum lagi Habib sampaikan, setelah itu sumber pertama memang Al-Quran, kan begitu. Sumber kedua memang hadis, begitu. Sumber ketiga adalah al-ijma', kesepakatan, konsensus. Kemudian al-qiyas, payung hukum. Suatu amal itu ada dalilnya enggak? Bisa dalilnya dari Al-Quran, bisa dalilnya dari hadis, bisa dalilnya dari ijma', bisa dalilnya dari qiyas, analogi. Kita diperintahkan sholat 5 waktu, ada dalilnya enggak? Ada. Dalam Al-Quran apa? Aqimus sholata, dirikanlah sholat. Ada dalil dari Al-Quran tentang sholat, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dalilnya solat ada di dalam Al-Quran. Dalam solat umum ya, tapi detailnya di dalam hadis. Sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ingat, Rasulullah perintahkan sahabat, lihat aku salat. Jadi bukan Rasulullah ngajari satu persatu, tidak, tapi Rasulullah langsung praktek, sahabat melihat, mencontoh. Berapa lama Rasulullah sholat 5 waktu dan sholat sunnah? Kalau sholat 5 waktu diwajibkan tahun 11 setelah kenabian, ketika Isra wal Mi'raj. Itu 3 tahun sebelum beliau hijrah ke Madinah. Kalau di Madinah 10 tahun, kemudian di Makkah 3 tahun sebelum hijrah, berarti Rasulullah itu 13 tahun sholat 5 waktu. 13 tahun beliau juga sholat sunnah qabliyah ba'diyah. 13 tahun. Bu, 13 tahun lamanya Rasulullah menjadi imam. Tapi sahabat-sahabat yang jadi makmum selama 13 tahun ini silih berganti. Ketika berada di Makkah setelah Isra Mi'raj, Rasulullah salat fi Daril Alqam ibn al-Arqam, mungkin jamaahnya, sahabatnya sedikit yang salat sehingga mereka melihat Rasulullah secara langsung di di Makkah setelah Isra Mi'raj. Tapi 3 tahun kemudian Rasulullah pindah ke Madinah. Salat pertama kali Jumatan itu di Masjid Quba. Ada para sahabat Muhajirin, juga ada sahabat Ansar. Sekarang untuk duduk di saf depan ini rebutan. Kenapa? Sahabatnya tambah banyak.
Bertambah Rasulullah masuk ke kota Madinah, bertambah waktu di Madinah, sahabatnya semakin banyak. Yang ingin sholat di belakang Rasulullah tambah rebutan, tambah banyak. Yang ingin Habib sampaikan, yang dulu melihat Rasulullah sholat, kemudian ketika semakin banyak tidak melihat Rasulullah sholat, mungkin sholatnya agak di belakang. Yang di Madinah tidak ketemu Rasulullah, tapi ketemu Rasulullah di kota Madinah ketika sudah usia lanjut, baru ngelihat Rasulullah salat. Yang ingin Habib sampaikan, Bu, Pak, Rasulullahnya satu, salatnya sama, tapi sahabat yang melihat dan menyaksikan banyak atau sedikit? Banyak. Bu, Habibnya satu, taklimnya satu, tulisannya satu. Antunna yang mendengar banyak. Kalau jenengan selesai pulang ke rumah salah satu, kira-kira cara menerangkannya sama apa beda-beda? Kenapa beda? Wong Habibnya satu. Ayo tak tanya sekarang. Ya kira-kira begitu Rasulullah itu sholat, tapi sahabat yang menyaksikan banyak. Dan itu dari waktu ke waktu, dan itu selama 13 tahun. Kalau 13 tahun kira-kira berapa ratus ribu kali Rasulullah sholat? Berapa ratus ribu kali? Nah kalau berapa ratus ribu kali sholat itu kemudian diceritakan banyak sahabat, kira-kira banyak versi apa enggak? Ya sudah, kalau beda-beda versi biasa aja, nggak perlu ngotot, yang paling benar saya. Masuk. Loh saya satu, tapi kalau jenengan pulang masing-masing nanti ceritanya apa sama? Nggak sama. Oke, tapi kembali kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Oke, contohnya sudah, hadis juga contohnya sudah. Kemudian konsensus ijma itu kesepakatan. Di zaman Khalifah yang pertama Abu Bakar sepakat Quran ditulis. Zaman Umar bin Khattab sepakat untuk tarawih 20 rakaat berjamaah. Itu enggak ada dalilnya dari hadis. Itu enggak ada dalilnya dari hadis, tapi ijma para sahabat. Kemudian kemudian sepakat Quran boleh dikasih titik. Sepakat bahwa Quran diberikan harakat. Sepakat nanti Quran dikumpulkan dalam satu kitab. Ini ijma, kesepakatan yang tidak ada dalilnya dari Quran, enggak ada dalilnya dari hadis, tapi ijma para ulama pada satu zaman. Kemudian al-qiyas, analogi, sesuatu yang ada dalilnya, tapi kemudian di zaman-zaman berikutnya muncul sesuatu yang tidak ada dalilnya. Innamal khamr fajtanibuhu, hindari. Khamr di masa Rasulullah, Allah itu menurunkan ayat mengharamkan khamr. Kenapa? Di zaman itu orang minum khamr, yaitu fermentasi dari kurma, fermentasi dari gandum, fermentasi dari anggur. Anggur, gandum, kurma, inilah khamr. Dan turun ayat suci Al-Qur'annya haram. Zaman sekarang, Bu, zaman sekarang nggak pakai gandum, nggak pakai kurma, nggak pakai anggur, tapi langsung narkoba. Haram apa enggak? Mana dalilnya? Bu, jangan mengharamkan sesuatu yang Allah tidak haramkan. Pakainya qiyas, analogi. Apa analoginya? Bahwa khamr itu yukhamir, yastur, menutupi akal sehat dan akal waras, jadi mabuk, kehilangan akal. Maka hal yang memabukkan apapun itu maka disamakan dengan khamr. Itu pun diqiyas ya, itu diqiyas, bukan di sini. Khamr karena memabukkan gitu ya, mabuk. Tapi empat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i berbeda. Khamr itu yang memang bahannya 3, gandum, anggur, kurma. Tapi kalau bahan dasarnya bukan ini, maka tidak disebut dengan khamr, disebut dengan nabidh dalam mazhab Hanafi. Bedanya apa? Khamr sedikit atau banyak haram karena ada sifat
memabukkan. Tapi kalau nabiz itu tidak haram, makruh. Tapi kalau sampai mabuk baru haram. Madhab Hanafi. Madhab Syafi'i sama, mabuk tidak mabuk haram. Bib, kenapa berbeda? Iya, karena beda bahan. Tape, tahu tape? Atau apa, legen? Kalau difermentasikan jadinya jadi tua. Madhab Syafi'i itu sama dengan khamr, memabukkan. Tapi dalam madhab Hanafi itu nabidh, bukan khamr. Kenapa? Karena bahan dasarnya beda. Yang Allah haramkan dalam Al-Quran itu bahan dasarnya gandum, kurma, anggur. Tapi kalau tape dan legen, bahan dasarnya singkong. Beda bahan, beda nama. Ini madhab Hanafi loh ya. Ini madhab Hanafi. Maka dalam madhab Hanafi mereka mengatakan itu makruh. Kalau engkau minum sedikit-sedikit saja makruh. Tetapi kalau sampai mabuk haram. Kenapa? Karena batasan khamr itu adalah memabukkan. Maka nabil ini masih makruh. Tapi kalau sampai batas memabukkan jadinya haram. Mazhab Hanafi banyak dipakai orang-orang di Afghanistan, di Iran, Kurdistan, Uzbekistan, Azerbaijan, dan negara-negara Balkan sampai Austria yang berbatasan dengan Eropa yang suhunya dingin luar biasa. Mereka minum nabidh untuk sekedar menghangatkan, bukan untuk mabuk. Itu mazhab Hanafi. Mereka memakruhkan. Kenapa? Karena orang di sana minumnya untuk menghangatkan. Anda Hanafi atau Syafi'i? Syafi'i, haram. Haram. Oh, Bu, nabidhnya, saya bilang nabidh. Nabidh itu artinya fermentasi sudah menjadi tua. Oh iya, sudah jadi tua. Kalau ibu tapenya ya halal, legennya ya halal. Difermentasi jadi tua ya, jadi arak, jadi tua itu yang haram. Jelas? Mazhab Syafi'i juga, emang ini sulit Bu, kalau kebanyakan durian mabuk, haram apa enggak? Karena ada kandungan alkoholnya ya. Durian ada kandungan, kebanyakan sampai mabuk pusing, haram apa enggak? Loh itu kan durian ya. Durian ya? Haram apa enggak? Kan buah. Kan mabuk. Ya. Gitu. Yang geliyang itu mabuk. Ya itu teler sebetulnya. Kebanyakan durian teler ya. Hadirin hadirat yang ingin Habib sampaikan, saya ulangi bahwa ada yang payung hukumnya dari Al-Quran, ada yang payung hukumnya dari hadis bukan dari Quran, ada yang payung hukumnya dari ijma seperti taraweh, ada yang payung hukumnya bukan dari atas tetapi dari qiyas seperti nabidh tadi ya, tua, arak. Yang mazhab Syafi'i haram, tapi mazhab Hanafi makruh. Kalau mabuk baru haram. Juga nanti ada lagi kan di bawahnya ini 1, 2, 3. Nanti di bawah 4 ini Bu ada 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Ini masing-masing mazhab nanti punya kaidah-kaidah usul fikih. Kaidah-kaidah usul fikih yang ini berlaku dalam satu mazhab belum tentu diterima oleh mazhab lain. Yang Habib sudah sampaikan kemarin, kalau mazhab Hanafi al-istihsan, apa yang dianggap baik oleh suatu lingkungan masyarakat maka itu baik menurut syariat Islam. Mazhab Hanafi ya, mazhab Hanafi punya istilah al-istihsan, sesuatu yang dianggap baik dalam suatu lingkungan masyarakat maka mereka menganggap ini baik, maka itu dianggap baik menurut syariat. Kalau dalam satu lingkungan masyarakat menganggap bahwa beduk dan kentongan itu baik, di Quran nggak ada.
Quran nggak ada beduk dan kentongan. Hadis juga nggak ada. Ijma juga nggak ada. Al-qiyas juga nggak ada. Tetapi budaya Jawa di zaman dulu ketika dengar kentongan itu, ini adalah sarana media yang paling efektif untuk mengumpulkan manusia. Betul ya? Maka ketika membangun masjid, generasi pertama yang datang ke tanah Jawa, bagaimana caranya memperkenalkan mereka dengan agama Islam? Mereka itu akan gercep, gerak cepat. Kalau dengeran kan kentong, maka mereka menciptakan kentongan raksasa supaya beda dengan kentongan kebakaran dan kentongan maling. Ditambah dengan beduk, ditambah dengan beduk, dipukullah beduk, dipukullah kentongan, datanglah mereka. Datanglah mereka. Ketika datang ya ada bangunan baru, surau, langgar, masjid, masuk aja, walaupun dari Tegal, walaupun dari Sabin, walaupun dari pasar, walaupun dari rumah, datang saja. Zaman itu belum ada alas kaki, ya sudah masuk saja dengan apa yang ada dengan mereka. Mau tidak mau terkotori ini masjid, maka keesokan harinya dipukullah kentongan, dipukullah beduk, tapi ada sudah cuci kaki diberikan, kocehan itu loh. Maka ketika mereka masuk cuci kaki bersih. Kalau pakai kacamata madhab Hanafi, al-istihsan artinya sesuatu yang dianggap baik. Pakai kentongan mengumpul ke masyarakat dianggap baik. Cuci kaki di depan masjid dianggap baik. Kalau masyarakat menganggap baik, maka itu baik dan mendapat payung hukum dalam syariat Islam. Mana dalilnya? Al-istihsan. Bukan Quran, bukan hadis, bukan ijma, bukan qiyas, tapi al-istihsan versi madhab Hanafi. Tapi al-istihsan ini ditolak oleh madhab Maliki. Hanafi itu di Irak, Maliki itu di Madinah. Orang-orang madhab Maliki mengatakan menganggap sesuatu baik atas dasar apa? Sakar PDW. Maka mereka menolak istihsan tetapi mengatakan amalu ahlil Madinah, amal perbuatan tradisi orang Madinah. Apa bedanya dengan tradisinya orang Irak? Tradisi orang Irak itu tradisi turun-menurun yang mereka anggap ini baik. Tapi kan orang Irak, kalau kami, tradisi orang Madinah. Leluhur kami hidup dengan Nabi Muhammad, hidup dengan Rasulullah. Di zaman Nabi Muhammad, dia zaman Rasulullah tidak bakal ada kemungkaran. Kalau ada kemungkaran, pasti Allah tidak akan diam, pasti Nabi tidak akan diam. Tapi ketika suatu amal terjadi, tradisi terjadi, tidak ada Qur'annya, nggak ada hadisnya, berarti boleh. Maka amal ahlul Madinah beda dengan amal orang Irak. Orang Irak kan leluhurnya nggak ketemu sama Nabi Muhammad. Kalau kami ketemu dengan Nabi Muhammad. Itu yang membedakan amal ahlul Madinah dengan amal orang Irak. Imam Syafi'i kemudian memberikan jalan keluar di antara keduanya dengan sebutan al-adah muhakkamah, adat istiadat, amal yang sudah turun-temurun, harus turun-temurun. Kalau sudah turun-temurun, muhakkamah, punya kekuatan hukum. Kalau sudah turun-temurun, punya kekuatan hukum. Ini kan nggak pakai Quran, nggak pakai hadis, tetapi masing-masing imam madhab punya konsep. Hadirin hadirat yang ingin Habib sampaikan, pertama kesimpulannya bahwa masa Rasulullah pondasi, masa Khulafaur Rasyidin mulailah tembok peradaban umat Islam itu dibangun. Masa imam empat madhab mulai ruang-ruang itu ada perbedaan gaya. Oke, nggak apa-apa ya. Ditambah lagi dengan ketemu ini lebih banyak lah lagi. Yang ingin Habib sampaikan bahwa harus sabar dan sedikit-sedikit untuk belajar. Yang akan datang Habib akan sampaikan hari apa kita ketemu lagi? Rabu keberapa? 2 minggu lagi hari apa? Rabu ini 5 Rabu ya. Saya sampaikan bulan September ini 5 Rabu. Jadi depan itu adalah Rabu kelima. Depan itu Rabu
kelima. Kalau jadwal yang disampaikan kita Rabu kedua dan Rabu keempat. Berarti kita akan libur selama 2 Rabu, baru ketemu lagi. Ini Rabu keempat, Rabu depan adalah Rabu kelima, Rabu depannya Rabu pertama bulan Oktober, Rabu depannya baru Rabu kedua bulan Oktober. Kita akan terpisah selama 2 Rabu. Jelas? Jelas? Wallahu ta'ala a'lam bissawab.